Baik Bapak Ibu, semangat pagi Bapak Ibu. Semangat dua? Bisa. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jusnya masih ada sisa ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya ya. Nanti itu jadi hadiah aja ya, satu yang sisa ya. Baik, jadi hari ini saya akan bercerita ya, kurang lebih ya sejam sih ya. Jadi mohon maaf juga, saya tadi ada kelas ya yang nggak bisa ditinggal, harus mengikuti sampai akhir katanya. Ya, jadi kita mau belajar tentang budaya positif. Nah, ini mungkin Bapak Ibu udah ada yang melakukannya, juga ada yang mungkin ternyata salah ya begitu ya. Nah, kayak gimana sih gitu ya? Yang pertama, Bapak terus. Apakah Bapak Ibu, kalau nggak kelihatan mending di belah depan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak gitu ya, bahwa hukuman itu dapat mendisiplin anak? Setuju nggak? Setuju ya, setuju. Ada yang nggak setuju? Hukuman itu efektif untuk mendisiplin anak. Ada yang nggak setuju? Oke ya, rata-rata setuju ya. Yang kedua, nah belum Petrus. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti misalkan dia melanggar nih di kelas, hukumannya adalah baca buku di perpus, salin. Nah, itu kan kesannya positif tuh, gitu ya. Nah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Dia pelanggarannya misalkan tidur di kelas, disuruh sapu-sapu. Setuju atau tidak? Enggak. Ada lagi? Dua. Pemberian hukuman dengan sesuatu yang bagi kita itu hal yang positif, kan nggak menyakiti hati dia kesannya. Misal suruh beberes buku di perpus misalkan. Setuju nggak? Setuju. Bu Maya setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Oke, next. Berikutnya. Nah, kita akan belajar nih ya. Itu pemahaman yang kita dapat tuh ya, kurang lebih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Juga ada istilahnya, mungkin Bapak Ibu baru dengar, mungkin siapa yang baru dengar restitusi. Sebelum saya sempat mengucapkan restitusi di awal tahun. Atau udah tahu tentang restitusi? Ada yang udah tahu? Belum ya? Oke, good. Yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia ya dan dunia berkualitas begitu. Kemudian juga ada tentang restitusi. Restitusi itu melibatkan 5 posisi kontrol, dan juga satu lagi restitusi itu tentang segitiga restitusi. Nah, apa ini semua? Nah, kita akan belajar ya. Semoga kita bisa mengerti gitu ya. Nah, mengenai disiplin, ada sebuah ilusi ya. Beberapa ilusi, bukan sebuah ya. Ada sebuah ilusi tentang guru itu mengontrol murid begitu ya. Nah, pada dasarnya itu kita setuju nggak ya bahwa kita itu sebenarnya nggak bisa maksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Setuju ya? Oke. Nah, kemudian juga ada ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter siswa. Kamu tahu nggak kamu itu salah? Kamu bayangkan perasaan ibu. Misalkan kayak gitu. Kamu bayangkan, jadi membuat siswa merasa bersalah itu malah membantu dia untuk termotivasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Agak-agak ya dan tidak ya. Kayaknya masih belum mendarat tuh ya. Nah, kalau yang kedua itu sebenarnya bisa mendorong rasa bersalah itu, mendorong siswa bukan jadi lebih baik sebenarnya. Bahkan mendorong siswa untuk mempunyai identitas sebagai seorang yang gagal. Gitu ya. Nah, terus ada ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya. Menggunakan
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol sebenarnya. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Tapi dalam jangka waktu tertentu, murid itu mungkin akan menyadari bahwa bujukan kita itu bisa jadi malah membuat siswa bergantung sama pendapat si gurunya selalu gitu. Kayaknya kamu lebih baik begini deh gitu. Terus gitu banyak yang bujukannya secara positif begitu. Nah, itu belum tentu efektif sebenarnya waktu kita pengen membuat dia jadi berubah lebih baik begitu. Ya. Nanti ada contoh kasusnya di belakang. Kemudian ada ilusi juga bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Guru itu punya hak untuk memaksa siswa. Kan saya guru, posisinya lebih tinggi dari siswa. Nah, maka saya berhak menyuruh siswa dan siswa harus mentaati saya. Nah, itu juga apakah itu benar atau salah ya gitu ya. Terkadang kita mungkin terjebak bahwa udah susah diatur, maka saya menggunakan otoritas saya yang lebih tinggi sebagai orang dewasa. Gitu ya. Tapi kita mungkin nggak ngelihat nih dari sisi siswanya itu sebenarnya dia kerasanya gimana sih? Apakah jadi makin baik? Apakah makin buruk malah? Gitu ya. Berikutnya. Nah, ada perubahan paradigma situasi stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, mungkin bahasanya agak sulit ya, kita lihat berikutnya. Next. Kurang kelihatan nggak Bapak Ibu? Kurang ya? Bisa di zoom pakai terus? Nah, jadi ada dari kiri berharap jadi ke kanan gitu ya. Nah, kita punya realita mungkin ngerasa semua orang butuhnya sama. Semua siswa butuhnya belajar sama. Semua, jadi akhirnya kita merasa siswa harus ngikutin kita semua secara serempak begitu ya. Tapi realitasnya adalah kebutuhan siswa itu beda-beda, karakter siswa beda-beda. Nah, kita harus aware sama itu. Nah, kemudian semua orang itu melihat hal yang sama tentang suatu kejadian, tentang suatu masalah. Tapi setiap orang itu ternyata bisa punya gambaran yang berbeda, begitu. Ya, maksud kita baik, tapi kita berharap semua orang mengerti maksud kita baik. Tapi ada orang yang ketika disentuh atau disapa dengan teplok gitu ya, bagi siswa yang bukan bahasa tubuhnya sentuhan akan jadi masalah, akan terjadi serasa pelecehan, gitu ya. Itu contohnya. Nah, terus kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Nah, kita itu sebenarnya berusaha memahami juga pandangan orang lain tentang dunia sekitarnya. Ini bahasanya maaf ya agak filosofis gitu ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya perilaku itu semuanya pasti ada tujuannya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa heureuy kesannya? Bagi dia itu apa sih kebutuhan dia? Gitu ya, sampai dia mau melakukan itu. Jadi pasti ada tujuannya. Nah, ini bagian kesiswaan biasanya mencari tahu dulu ya Pak Renmat ya. Mencari dulu kenapa kamu melakukan itu. Jadi mencari tahu dasar mulanya kenapa kamu berbuat seperti itu, perilaku itu yang salah itu kayak gimana. Nah, kemudian juga ada stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol saya adalah saya sendiri. Yang bisa membuat anak bisa berubah adalah dirinya sendiri. Kita itu faktor luar, gitu ya. Nah, faktor luar ini apakah nggak sepenting dia faktor dalam? Nggak juga. Nah, kita akan belajar di sini juga ya. Kemudian yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi mana ya bahasanya? Oke, kita berubahnya ke sebelah kanan yaitu kolaborasi dan konsensus membuat ciptaan pilihan-pilihan baru. Misalkan maksudnya gini, kita punya aturan sekolah, kita punya sanksi. Tapi boleh nggak sih
kita namanya berimprovisasi. Berimprovisasinya begini, si murid A punya kesalahan sering terlambat, ya aturan sekolah minus tuh. Tapi boleh nggak sih kita melakukan pendekatan supaya kamu nggak salah lagi? Kamu gimana konsekuensinya? Terus hal apa solusinya supaya kamu nggak melakukan itu? Tanpa harus dengan pemotongan poin dulu misalkan. Gitu. Boleh tuh kayak gitu sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya kita memberikan pilihan itu akan lebih buat siswa memikirkan secara motivasi intrinsiknya supaya dia nggak salah lagi. Gitu, ya. Next berikutnya. Nah, disiplin positif itu kita harus paham dulu, kita itu nggak bisa sebenarnya ngontrol orang lain. Justru orang lainnya yang harus ngontrol dirinya. Termasuk kita juga harus ngontrol diri kita, gitu ya. Nah, disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita. Hal apa sih yang positif dari kita gitu ya. Agar bisa mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hidupi gitu. Ya, kita hargai berikutnya. Di zoom aja. Nah, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Yang kita sebenarnya udah tahu ya, nilai-nilai kebajikan itu yang berlaku universal. Contohnya paling bawah, yang di profil Pancasila adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri. Kita semua setuju kan bahwa beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu perlu dan harus. Itu jadi nilai kita juga. Mandiri, kita juga harus seperti itu. Kita orang dewasa harus mandiri juga kan. Bernalar kritis, jangan terima berita semua masuk include langsung. Ya, harus dipilih, kritis gitu ya. Kemudian berkebinekaan global, kita di sini juga guru-guru nggak semuanya Chinese, nggak semuanya juga Batak begitu ya. Maka semuanya harus berbudaya gitu ya, menghargai. Kemudian saling bergotong royong, berkreasi. Nah, itu budaya apa nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya berlaku di Pancasila juga dan kita mau terapkan lewat profil Pancasila. Begitu ya. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya bisa dijadikan pendekatan ke siswa ketika dia punya sebuah kesalahan. Nanti di belakang ada contohnya berikutnya. Di zoom lagi. Nah, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Untuk yang pertama, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Nah, ini motivasinya eksternal. Contoh, kita lagi berkendara. Supaya kita punya motivasi nggak mau melanggar aturan. Yaitu faktor dari eksternal gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada polisi, digas aja gitu istilahnya. Ya, kayak gitu. Nah, itu apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya. Nah, itu biasanya muncul motivasinya secara eksternal, itu munculnya dari luar supaya kita berbuat sesuatu. Nah, yang kedua adalah ada faktor untuk kita berbuat sesuatu itu dengan adanya imbalan. Aya duitna wah hari ini mambung saya, misalkan. Nggak mau lebih capek gitu istilahnya. Kayak gitu. Nah, itu motivasi dari luar bukan dari dalam. Setuju ya? Kemudian yang ketiga adalah yang diharapkan adalah di sini, yaitu menghargai diri sendiri. Ya, saya itu akan jadi orang yang seperti apa kalau saya melakukan perbuatan seperti itu, perilaku itu. Saya masuk tepat waktu ke sekolah. Nah, yang diharapkan tuh apa? Ya, saya ngehargain diri saya sebagai orang yang tepat waktu. Gitu. Jadi nggak karena pengen dilihat pemimpin. Gitu. Saya pengen dihargai guru di kelas misalkan siswanya gitu ya. Maka saya akan berusaha untuk membantu gurunya kalau tiap mau masuk nanti saya jemput misalkan. Ada motivasi yang pengen dipuji misalkan kayak gitu. Nah, itu dari luar gitu ya. Jadi ada beberapa motivasi yang kita harus aware kenapa dia melakukan sesuatu. Jadi ini kita mulai dari big picture-nya dah perilaku itu pasti ada tujuannya. Entah mulai dari dalam dia sendiri atau dari luar, gitu ya. Berikutnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu motivasinya muncul dari diri sendiri. Berikutnya. Next. Nah, menurut Al-Fikun, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, kita juga refleksi nih yang kita punya anak-anak kecil. Kamu bisa juara nanti dihadiahin. Hadiah. Ketika orang tuanya nggak bisa ngasih hadiah,
kecewa. Kayak gitu. Akibatnya motivasinya itu kan dari luar. Hadiah, ngasih nilai tambahan, itu motivasinya dari luar. Jadi guru kalau termasuk dari saya sendiri, dulu di kimia, sok mau yang ini, saya kasih poin plus gitu. Kalau nggak ada itu tuh, apakah siswa mau melakukan nggak ya gitu. Itu juga jadi pertanyaan refleksi buat diri saya sendiri. Ya jangan-jangan penghargaan yang saya kasih ke siswa malah membuat siswa tidak muncul motivasi dirinya untuk excellent gitu. Kalau ada sesuatunya baru mau dilakukan, begitu istilahnya. Ya, ini yang Alfie Coffee. Nah, berikutnya kita lihat di Zoom ada kasus Bapak Ibu. Coba analisa ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, dapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, ini tentu saja mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-murid untuk cukup waktu yang lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid yang masuk seusai jam istirahat, Bu Anas mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Kesannya bagus kan? Oh, ada achievement nih, disiplin nih. Tapi dia kasihnya bintang gitu ya, stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan baris, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Ini anak SD mungkin ya. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan itu, langsung berdiri rapi di depan pintu agar dapat stiker bintang. Hal ini diterus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu. Karena hasilnya cukup berhasil. Bagus nih, rapi. Nah, sampai suatu saat Bu Anas sakit, terus digantikan nama Pak Heru. Pak Heru nggak tahu tentang stiker bintang. Apa yang terjadi kira-kira? Bakal rapih lagi nggak anak-anaknya? Nagih ya, malah bertanya gitu, ini mana stiker bintangnya, bingung lah. Yang jadi kacau kan. Muncul motivasinya, aku berbuat baik, aku disiplin karena ada sesuatu. Tapi bukan dalam dirinya aku disiplin, rapih, karena saya memang harus menghargai diri saya sebagai orang yang dapat taat aturan. Nilai dirinya nggak ada di sana. Nah, itu yang kasus yang terjadi di SD. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Next berikutnya. Nah, ternyata penghargaan itu bisa sifatnya jadi menghukum. Aneh ya, penghargaan tapi kok jadi menghukum. Gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama. Next. Yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya, yaitu penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan tersebut. Ini kita sambil refleksi ya, aku gitu nggak ya gitu ya. Kalau nggak ada penghargaan lagi, aku nggak mau melakukannya. Gitu ya. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik itu tuh karena apa value-nya. Ya, nah ini sebenarnya kita tuh dihukum sama penghargaan itu sendiri. Yaitu faktor luar yang membuat kualitas diri kita terpengaruh. Sikap kita, perilaku kita terpengaruh dari luar. Ya, next. Jadi melakukan sesuatu yang baik itu bukan karena dalam diri sendiri. Saya memang pengen begitu melakukannya gitu ya. Prinsip gitu. Nah, kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Oh, saya tuh dihargaan gitu. Contoh, pernah nggak Bapak Ibu melakukan contoh gini di kelas? Yang saya kasih soal, yang bisa maju, dapat poin plus. Hanya 5 orang pertama. Kesannya kan pengen maju toh. Tapi bagi teman-teman yang lain, yang aduh, saya butuh waktu, nggak bisa. Udah wah, tiap si guru itu melakukan itu, saya mah nggak mau lah. Dan nggak core saya. Nah, dia terhukum Bapak Ibu dengan penghargaan yang kita terapkan tadi. Jadi kita juga harus pikir-pikir nih, mana yang bisa berlaku universal. Ya, hati-hati karena
Saya juga dulu termasuk orang yang sebenarnya seneng di kelasnya Ibu Jenny dulu di SMP. Karena Bu Jenny melakukan itu gitu. Yang bisa jawab nanti saya kasih bonus. Yo, gitu. Sekali-kalinya saya berhasil mengalahkan anak-anak yang olimpiade. Diagram Venn saya masih ingat berapa nilainya. Dan saya maju sekali-kalinya itu. Saya seneng karena saya dapat. Tapi kebayang kalau saya situasi yang enggak, saya teman juara wae jadi malas. Jadi malas. Ya. Berikutnya. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi kecepatan. Nah, ini risetnya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau beda. Nah, gambar-gambar tersebut sebenarnya hampir mirip. Beberapa dari antara mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara yang lainnya nggak dapat. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar malah membuat kesalahan lebih banyak. Yang dapat uang tadi, ke depannya membuat kesalahannya lebih banyak gitu ya. Berikutnya yang kasus yang kedua. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka menjawab benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu bahwa jawaban mereka benar. Jadi ada perbedaan nih. Hasilnya, anak-anak yang dapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat ketika di pertanyaan berikutnya lagi gitu. Paham ya maksudnya ya? Tapi anak-anak yang diberitahu benar malah lebih banyak benarnya. Gitu. Next. Nah, penghargaan itu bisa juga tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras-kerasnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus melakukan penghargaan itu. Kalau enggak, saya nggak mau lagi. Saya pahit hatinya. Gitu ya. Nah, orang yang berusaha berhenti rokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Setiap turun 1 kilo dikasih penghargaan. Setiap turun 1 kilo dikasih penghargaan. Gitu ya. Tapi dia hanya karena ada penghargaan dia mau melakukannya. Ketika itu nggak ada, gembrot lagi gitu istilahnya. Nggak mau lagi. Gitu. Ya. Nah, ini nggak efektif bentuk penghargaan seperti ini gitu ya. Next. Nah, yang berikutnya, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi atau mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar di universitas. Nah, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama, headline. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi ini tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mampu mereka hasilkan. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran, terus berupaya mengasah diri. Yang tidak menerima bayaran, mereka justru mengasah diri untuk jadi lebih baik. Ya, kita seringkali mengiming-imingi dengan nilai. Pernah nggak Bapak Ibu anaknya komentar, Bu ada nilainya nggak? Pak bonus. Kalau nggak mau. Nah, kayaknya kita udah salah treatment tuh, udah gitu. Anak udah nyandu sama penghargaan. Jadi bukan karena dirinya. Gitu ya. Next. Nah, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid jenis ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahu hadiah yang akan mereka terima apa. Gitu ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah penghargaan atau hadiah. Bila tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama
dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi kreativitasnya bisa mati malah. Karena mereka pengennya penghargaannya itu fokusnya. Jadi bukan ke kontennya untuk bikin suatu kreatifan. Ya, berikutnya. Yang ketujuh, menghilangkan motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, tumbuh pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Bapak Ibu yang punya anak kecil pasti ngerasain tuh, anak belajar baca terus berhasil baca tuh senangnya luar biasa. Udah bisa baca gitu. Nah kemudian anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia bisa membaca, sudah bisa membaca, sesungguhnya itu adalah sebuah penghargaan dalam dirinya, ya. Tanpa ikut campur nih sama orang tuanya, kamu bisa baca, nanti dikasih permen. Itu akan beda nanti hasilnya. Ketika nggak ada permen, nggak mau lagi baca. Beda ya. Kalau ini adalah kepuasan dalam dirinya, saya berhasil, gitu. Nah, jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak saat dia sedang dalam masa merasa bangga hasil pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan itu yang secara alami dia rasain. Bayang ya Bapak Ibu? Nah ini hati-hati nih kalau kita punya anak kecil. Ketika kita udah ngasih janji, ditagih pasti. Kalau enggak, waduh, repot sekali. Bahkan jadinya rebel nanti ke kitanya. Berikutnya. Nah, penghargaan juga bisa merusak hubungan ternyata. Ya. Ketika seorang bisa diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan jadi iri. Setan deui. Wah, cuma udah biasa ya. Gitu ya. Udah admin mah udahlah nomor 1 misalkan. Karena sering disebut gitu ya. Nah, mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan itu. Nggak punya respect jadinya. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan pada murid-muridnya, besar kemungkinannya murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Ya, mereka tidak akan bersikap jujur pada gurunya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, serta jadi menciptakan suasana yang penuh kecemasan karena berusaha untuk dapat itu. Nah, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan itu, maka akan berhenti mencoba. Udah nggak mau lagi dah. Aku mah nggak akan pernah dapat dah penghargaan kayak gitu mah. Gitu, aku mah nggak sepinter itu. Nah, dia akan jadi shutdown. Motivasi dirinya untuk belajar, maju, jadi hilang. Berikutnya. Nah, bentuk apresiasi itu ada beberapa nih contohnya. Nah, ini contoh apresiasi yang mungkin lebih tepat Bapak Ibu. Diperbesar. Ini lama-lama sobek nih. Soalnya ini tajam Bapak Ibu. Kaca. Kok gesek-gesek gitu. Nah, ini penghargaan itu harus tepat. Contoh ya, kemarin saya perhatikan rasa empati kamu tuh besar sekali pada saat menolong murid yang baru di kelas kita. Jadi yang presisi gitu pujian ini. Kalau nggak salah di PLC Pak Suwanto ya pernah kita bahas bahwa pujian kita itu harus tepat. Jadi bukan good job, well done, kamu hebat, kamu benar. Jadi apanya gitu yang bagus dari dia itu apanya gitu. Jadi kita perkuat bagian itu. Kamu udah bagus nih. Saya ngehargain kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman kamu di tugas kelompok. Dia akan jadi punya nilai diri. Oh, gue seorang yang peduli ya ternyata ya gitu. Oh, ternyata saya orang yang bertanggung jawab ya gitu. Terkadang dia nggak nyadar. Jadi kita perlu pertajam lagi rasa itu gitu. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu. Kamu udah menyerahkan tugas kamu dengan tepat waktu. Tanggung jawab berarti di highlight sama dia. Tanggung jawabnya udah bener. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada nilai kebajikan di tengah-tengahnya. Bisa kebayang Bapak Ibu? Ya, Pak David kira-kira mau ngasih suatu pujian contohnya gimana Pak? Dengan ada 3 contohnya Pak yang Bapak temukan hari ini. Kalau ada nama seseorang juga boleh disebut. Contohnya Pak. Atau ke saya Pak tadi Pak, yang Pak Oje ada pujian gak buat saya Pak? Yang tepat gitu. Tapi ada nilai kebajikannya. Bukan buat saya dipuji ya, bukan ya Pak ya. Tapi kalau itu tulus saya terima. Belum. Ada nggak teman-teman yang mau muji temennya mungkin?
Makasih Pak Boti tadi udah dibantuin. Pak Boti baik sekali, udah peduli juga sama saya. Tadi saya riweuh sama piket misalnya. Mungkin kita lupa memuji teman sendiri waktu kita meminta tolong sama dia. Tolong ya, thank you, udah aja. Tapi lupa gitu, secara lebih tulusnya tuh nggak kerasa gitu. Cuma thank you formalitas. Ya, mungkin kita bisa perbaiki tuh tata bahasa kita. Ya, berikutnya. Jadi membuat budaya positif itu salah satunya dengan kayak gitu tadi. Sederhana sebenarnya. Poinnya apa yang bagus dari dia, kita ungkapkan kejadiannya gimana. Gitu. Bu Elsa paling sering nih ketemu anak-anak yang bermasalah kan. Tapi ketika ada seseorang yang bermasalah itu udah nunjukin hal yang baik, dipujinya juga yang tepat. Apanya yang baik dari dia. Gitu, supaya dia sadar, oh iya ya saya teh dilihat Bu Elsa bagian itunya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, itu akan lebih seru tuh buat anak kita, akan jadi mau lebih lagi gitu, memahami dirinya lagi. Nah, sekarang ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi atau hukuman ya. Oke, kita simpan ya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Dikit ya. Lapangan sepak bola kudu nanya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya disuruh tidak mengenakan sepatu. Hukuman atau konsekuensi. Jadi dia ciakah gitu istilahnya. Di kita gitu kan, Pak Renmat? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Aduh, udah yang tadi ya. Next. Jawabannya adalah. Nah, kalau yang bawah, larinya keliling basket 2 kali, tapi untuk pelajarannya PJOK. Sekalian olahraga ya itu mah ya. Boleh ya. Ya. Mungkin yang 2 terakhir itu yang harus lepas sepatu kayaknya harus direvisi ya Pak Renat ya. Kasihan dia ciakah sepanjang hari. Hukuman dilihat teman-temannya jadi malu. Hukuman. Ya. Oke, next berikutnya. Nah, apa bedanya nih hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman biasanya kita lebih subjektif. Kitanya kesel. Ini anaknya cari masalah aja. Teh apa sih dia teh gitu ya? Maunya apa gitu ya? Terkadang kita memberikan sesuatu malah jadi menyakiti dia. Pernah nggak ada murid yang ribut sama Bapak Ibu? Karena ketika Bapak Ibu kasih hukuman, kita nggak sadar itu hukuman yang bakal nyakiti dia. Saya pernah Bapak Ibu. Saya lagi piket. Waktu itu sampai wajahnya nggak lupa. Anaknya Bulia kalau salah. Waktu itu teh lagi piket. Saya keliling, ada tugas kan, saya kasih. Ini tugasnya pelajaran ini, gurunya berhalangan. Anak-anaknya ribut. Si Ken kalau nggak salah. Ribut. Saya masuk lagi. Saya tegur mereka. Kamu kerjain gitu. Kalau nggak dikerjain, saya akan cek nih satu-satu. Semuanya kita yuk bikin kesepakatan. Padahal saya bikin kesepakatan. Yang nggak ngerjain, kalau saya cek nih belum ada kemajuan. Bahkan udah nih saya tinggalin nih, udah tinggal 10 menit terakhir kamu belum apa-apa. Berdiri cium tembok. Sampai kamu pulang sekolah. Berdiri cium tembok sampai pulang sekolah. Oke, itu jalan. Ya. Dalam waktu saya lihat itu, Ken itu nggak ngerjain. Cium tembok sekarang. Kan udah sepakat nih semua. Cium tembok gitu. Kenapa saya harus cium tembok? Jadi kesepakatan itu ternyata dia nggak sepakat dalam hatinya, tapi dia nggak speak up. Dan saya sadar waktu udah belajar ini, itu hukuman yang menyakitkan. Walaupun terakhirnya saya panggil, saya ngobrol empat mata gitu. Saya yakin dia masih kesel. Dan ketika dia lulus sampai sekarang mungkin dia akan inget terus kejadian itu, bagi dia memalukan.
cium tembok tapi ada teman-teman di sana. Bagi kita ngehukum dia untuk disiplin, kerjain tugas. Tapi bagi dia itu nyakitin, memalukan dirinya di teman-teman. Dan itu saya ngerasa bersalah sekali. Ya, kacau gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tadi udah bedain tuh antara hukuman dengan konsekuensi ya. Jadi anak tuh sebenarnya jadi benci disiplin. Ya. Jadi paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri gitu ya. Menggambar dirinya jadi rusak. Gitu. Kemudian anak jadi belajar menyembunyikan kesalahannya. Bawa bohong gitu. Karena kita mungkin marahnya nggak tepat. Kita memberikan solusi yang tidak tepat atas kesalahan dia. Akibatnya dia berbohong, muter dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan konsekuensi anak jadi bisa ngehargain disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak untuk lebih nyesuaiin diri, konsep dirinya masih tetap baik, alias netral lah. Ya. Tapi nanti kita belajar ada restitusi. Berikutnya. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? 1. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan? Atau bagaimana kira-kira? Biarin ya, suruh dia aja bayar. Kalau nggak punya kita bantu. Toh teman kan? Ya. Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia memiliki janji yang lebih penting dengan orang lain di tempat yang lain. Anda terpaksa naik taksi untuk menemani teman Anda di tempat itu. Nah, apakah Anda akan meminta teman Anda membayar taksinya? Enggak lah, gitu. Apa sih? Aneh ya, gitu ya. Yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Berapa dulu Pak duitnya? Saya mungkin ya. Bisa aja ya. Oke, next. Nah, ada restitusi Bapak Ibu. Ya, restitusi itu dalam bahasa Indonesia ganti rugi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya, nggak dipisahin. Kamu udah buat salah nih, diam di sini, disetrap, nggak boleh kembali ke kelas. Contohnya gitu ya, nggak kembali ke kelompoknya. Nah, dengan restitusi diharapkan mereka sadar kesalahannya, dia perbaiki kesalahannya, terus dia bisa boleh kembali ke kelompoknya. Nah, ini yang masalah dikeluarin dari kelas Bapak Ibu. Dia dipisahin tuh dari kelompok tuh. Dia dapat hukuman juga secara kelas. Malu buat dirinya. Ternyata ya. Tapi apakah karakternya jadi lebih kuat kalau dia dipisahin? Enggak. Dia enggak memperbaiki kesalahannya. Mungkin di luar kita ada pembinaan apa sebagainya, tapi itu enggak membuat dia lebih baik. Dia udah terlanjur malu dulu dari teman-temannya. Gue dipisahin. Gue diperlakukan berbeda karena kesalahan gue. Kan gue bisa aja tuh perbaiki kesalahannya. Dan aku tetap di kelas. Aku gak ketinggalan pelajaran. Kurang lebih gitu. Ya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan siswa mencari solusi dari mereka sendiri. Solusinya apa? Kamu telat terus ngumpulin tugas. Dia misalkan, dia bantuin mamanya bikin kue malam. Apa? Ya, kamu gimana supaya nggak terlambat lagi, kan nanti jadi rugi ke kamu. Kamu tahu pelajaran di sekolah tugas itu bobotnya lebih besar, pasti kamu nggak mau dong sampai nilainya jelek. Kira-kira gimana? Apakah kita harus membiarkan terus kamu untuk lalai? Kamu mau jadi orang yang lalai? Pasti enggak kan? Gitu. Coba pikirin solusinya apa dong supaya kamu nggak terlambat. Ya itu jadi bicaranya dua arah. Jadi enggak yang seolah-olah kita penghukum atau sebagai kalau kontraktor apa Pak Alex yang mandor gitu. Kamu tahu nggak aturan sekolah? Apa aturan sekolah? Kesannya jadi rasanya bersalah sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Kita berharap dia itu jadi orang yang lebih baik sesuai nilai yang ada di dalam dirinya. Pasti dia pengen jadi orang yang lebih disiplin, pengen jadi orang yang lebih baik, dihargai guru, dia sebagai orang yang bisa dipercaya dan lain sebagainya.
Gitu ya. Next. Kira-kira kalau jadi murid akan gimana rasanya? Ya, ketika kita melakukan ngasih tahu gini. Ada murid salah nih, kita tunjukin kesalahannya dia. Kamu tahu nggak salah kamu apa? Kamu gitu. Memintanya untuk melihat kesalahan. Kamu coba lihat kesalahan kamu baik-baik. Ini lihat gitu misalkan. Jadi mempertegas kesalahannya dia terus yang diomongin. Kamu udah terlambatnya udah berapa kali coba. Kemarin terlambat, ini sekarang terlambat. Itu malah membuat diri lebih down. Benar nggak? Kalau kita jadi murid itu. Kayak nggak ngasih solusi. Terus gue harus gimana? Gue punya kesulitan. Gak bisa ngomong. Karena udah dicecer terus. Ya. Yang kedua, kamu tuh seharusnya tahu bagaimana harusnya kamu bertindak. Kesannya gue bodoh, gue nggak bisa apa-apa, kayak aku lupa. Student yang ngerasa feel-nya gue orang yang gagal. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Nah ini dikorek lagi. Kamu tuh dulu pernah. Kita aja orang dewasa nggak suka digituin. Ya, terutama sama pasangan kita. Atau enggak dulu Bapak Ibu lagi pacaran. Kamu tuh dulu ya dari dulu ya selalu nggak pernah. Padahal nggak gitu juga, cuma sekali gitu misalkan. Tapi kesannya bahasanya itu selalu, tidak pernah. Kayaknya udah hopeless banget nih orang. Ya. Nah, terus bertanya padanya, kenapa kamu melakukan itu? Padahal kamu kan seharusnya nggak melakukan itu. Kayak nyecer lagi. Jadi ini akan membuat dia jadi jelek citra dirinya sebagai orang yang gagal. Terus gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mah udahlah di mata guru itu nggak bisa berubah. Ya udah sesuai aja gitu. Nah, jadinya hopeless. Berikutnya besar. Nah, kita bedain nih antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Yang tadi ya, udah tahu bedanya. Terus kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Ya. Terus kalau hukuman membuat anak jadi tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya ketika kita ada perlu sama dia lagi, dia akan teringat rasa sakit hatinya. Gitu ya. Tapi kalau konsekuensi nggak nyaman untuk muridnya hanya jangka waktu yang pendek. Tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid jangka panjang, menguatkan karakternya jangka panjang. Kemudian kalau yang hukuman, korban itu mendapatkan keadilan. Dia melakukan kesalahan, korbannya ini korban yang misalnya korban bully. Wah, rasain gitu. Dia ngerasa dimenangin. Gitu ya. Kalau yang konsekuensi, korbannya ngerasa diabaikan. Contoh, ada murid saya dia waktu SMP-nya dibully, itu cerita saya. Tapi waktu dia ngadu sama guru, itu mah perasaan kamu aja. Si pembulinya bebas, diabaikan. Dianya nggak puas. Kok guru gitu sih? Gitu. Kok karena gua perempuan gitu, terlalu GR gitu. Nah itu jadi rasis juga. Itu. Kalau restitusi, si korbannya ngerasa dapat ganti ruginya, karena si yang pembulinya diberikan suatu tindakan untuk dia memperbaiki diri. Dia ngerasa jadi akan lebih aman karena dia akan lagi perbaiki diri nih si pembulinya. Gue nggak akan dibully lagi. Jadi si korbannya juga ngerasa fair gitu. Kayak gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah ini nanti bisa dibaca, saya kasih kanvanya ya. Next, waktu kita berapa? Jam berapa sih? Ya, nah nanti ini bisa dilihat lagi Bapak Ibu ya. Awas ya kalau kamu nggak melakukan itu. Nah itu ngancem, gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Gitu. Ya. Kalau restitusi, apakah hal ini tuh sesungguhnya yang kamu ingin lakukan? Kayak gitu. Kurang lebih begitu. Ngasih refleksi ke diri. Kamu tuh yakin dengan tindakan kamu benar. Gimana kalau dari dia, kamu jadi korban? Ini pernah saya lakukan secara nggak sadar sebelum kena restitusi itu, ketika anak ada karya siswa waktu itu di bawah sama anak ini tuh dipakai main karya lukisan anak teh, dipakai main sama kakak kelasnya kalau. Nah saya ngomong simple sih, kalau itu lukisan kamu digituin
Kamu senang nggak? Nggak, Pak. Nah, tolong jangan dilakukan ya. Udah sampai situ selesai, dia nggak akan lakuin itu. Jadi tepat gitu. Nah itu restitusi. Ya kurang lebih begitu. Next. Ya masih sama, berikutnya lagi nanti bisa dibaca juga. Nah, apa sih ciri-ciri restitusi? Apa bedanya supaya membedakan hukuman dengan konsekuensi? Nah yang pertama itu bukan untuk nebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, itu restitusi. Terus memperbaiki hubungan supaya nggak jadi putus hubungan karena perlakuan nggak adil, rasa sakit hati, itu jadi kita bikin gap sama anak, nggak ada trust dari anaknya. Kemudian sifatnya itu tawaran, dia menawarkan suatu solusi, tapi kalau menurut kita ada yang kurang tepat juga kita arahkan juga sekali lagi. Menurut kamu cukupkah dengan solusi yang kamu tawarkan seperti itu? Akan fair kah? Gitu. Ya. Kemudian restitusi itu menuntun ke dalam diri. Sebenarnya value-nya apa? Kamu melakukan itu apa? Untuk apa? Gitu. Kamu tahu kan kalau kamu melakukan itu, perasaan orang itu akan jadi gimana? Jadi ke value dalam dirinya. Terus mencari kebutuhan dasar. Kenapa sih kamu melakukan itu? Nah kita identifikasi kebutuhan dasar dia tuh apa? Apakah pengen senang-senang, penguasaan dan lain sebagainya, gitu ya? Kemudian restitusi diri ke dalam diri itu salah satu cara yang terbaik. Nah restitusi itu fokusnya pada karakter, bukan tindakannya. Ya, kemudian fokusnya pada solusi dan mengembalikan murid yang salah tadi ke kawanannya. Jangan dipermalukan. Dan harus selalu 4 mata Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, kalau saya 6 mata, diperbesar. Kita coba nilai kebajikannya apa sih? Kalau selalu mengembalikan buku pada tempatnya, value-nya apa? Kenapa kita harus mengembalikan ke tempatnya? Value-nya apa? Hah? Rapi. Karakternya lebih apa? Tanggung jawab. Udah pinjam, balikin. Gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Value-nya apa? Kita menghargai diri orang lain, keberadaan orang itu. Hadir sekolah tepat waktu atau 5 menit sebelumnya. Menghargai waktu, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghormati privasi orang lain juga atau mencari solusi juga. Ya, jadi nggak harus dengan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan diri, harus jaga kesehatan, ya kan? Terus punya masalah, jangan dipendam sendiri gitu misalnya. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Ada value-nya di sana? Ada ya? Menghargai orang yang lain yang sudah datang duluan, gitu kan? Menggunakan masker, kesehatan, ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Ketertiban, ya. Next. Nah, jadi value-value ini nilai-nilai keyakinan kelas yang bisa sebenarnya diterapkan. Kita harus menghormatin ya, orang lain punya opini, kamu nggak boleh ngetawain, nggak hargain pendapat orang lain dan sebagainya. Ada barang di kelas, itu harus saling jaga, kayak gitu. Itu value, ya, yang ada di kelas, nilai-nilai yang ada di kelas. Berikutnya, ini udah mau terakhir Bapak Ibu, udah ngantuk ya, capek ya. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada pasti bertahan hidup. Kita kenapa makan, kenapa minum? Karena harus hidup. Kalau udah sampai enggak, ya berarti udah butuh konsultasi, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhannya. Kemudian juga ada penguasaan. Ada kebutuhan anaknya, kebebasan. Ada kebutuhan sebagai manusia pengen ada kesenangan, ya. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Diperbesar, kira-kira Bapak Ibu analisa, dia kebutuhannya apa? Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang sekolah nangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Bila Anda di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apakah
yang akan Anda lakukan pada Dinda besoknya ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda dipenuhi. Bentar ya. Misalkan contoh kasusnya ini. Dia bilang gini, jawaban yang pertama ya, kira-kira kebutuhannya apa? Itu yang pertanyaannya sampai sebelum bila di tengah-tengah ya. Si Dinda yang ngomong gini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru ya jadinya. Kebutuhannya apa Bapak Ibu? Balik lagi ke yang lingkaran Bapak terus, sorry. Yang sebelumnya. Kebutuhannya apa Bapak Ibu? Kalau dia ngomongnya gitu. Kesenangan ya. Betul. Yang kedua, kalau si Dindanya ngomong gini, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kasih sayang. Bagus. Aku bosen. Masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Aku bosen. Nggak seru nih. Gitu. Yang ke-5. Aku sebel, gambarku tidak rapih, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, dia pengennya diri sendiri. Itu ya buat dirinya aja, kalau dia ngerasa nggak rapi, tegur aja dirinya gitu. Jangan gitu. Ini ya contoh yang nggak rapi ya. Gitu ya. Kasus kedua. Next. Nah, lebih besar. Ihsan, siswa anak kelas 10A. Nah, ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpus atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA. Tiba-tiba ada kabar Adit, anak kelas 10B-nya, sakit, demam berdarah, sehingga tidak dapat menghadiri technical meeting. Next. Nah, kepala sekolah bertanya kepada guru-guru, siapa yang bisa menggantikan? Nah, guru-guru sepakat merekomendasikan si Ihsan karena kinerjanya dalam bahasa Inggrisnya bagus dan pengetahuannya luas. Akhirnya Ihsan hadir. Nah, setelah itu dia berlatih debat. Nah, kemudian di bawah kepemimpinan Pak Frans, mereka mewakili sekolah dan tim debat ini juara umum. Sejak saat itu Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak malu dan pendiam. Next. Nah, semua guru dan murid mengenal Ihsan itu sebagai si juara kompetisi debat, gitu ya. Nah, pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih, ngikuti lomba. Ia menjadi ketua klub debat. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya terus bertambah. Ia jadi semangat melatih juniornya. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa yang Ihsan penuhi gitu akhirnya? Sehingga Ihsan akhirnya berubah jadi lebih baik. Kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Hah? Penguasaan? Kalau kasih sayang kayaknya enggak ya. Karena dia pengen nunjukin dirinya kan. Penguasaan ya. Betul ya. Jadi ke dalam dirinya dia dikasih kesempatan untuk dia explore. Dikasih kesempatan. Penguasaan. Oke ya. Next. Nah, ini kasusnya udah saya lewat dulu. Kita lihat yang Bapak Ibu udah isi. Next. Next lagi. Next. Nah, ini yang kebutuhan dasar. Bapak Ibu udah isi? Udah, next. Nah, kita lihat. Jumlahin angkanya. Nggak ada ya. Saya harus ini. Harus kasih responnya sebentar. Saya kasih responnya sebentar ya. Oke. Nah. Wah, saya harus ngitung nih. Ya udah nanti saya rekapin. Nanti yang ke 1 sampai 10 Bapak Freddy berapa poinnya dan berapa poinnya nanti akan kelihatan Bapak Ibu itu mana sih yang kebutuhan dasarnya lebih besar. Nah, itu ya. Mana yang kebutuhan dasarnya nanti jadi lebih besar. Oke, next.
Jadi yang 1 sampai 10 itu kalau dijumlahin itu nanti kasih sayang berarti. Gitu ya. Kalau 11 sampai 20 itu berarti kebutuhannya untuk punya penguasaan, explore diri. Terus kebebasan itu aku pengen alternatif biasanya, ya. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan ya berarti ya pengen do something fun gitu ya. Kalau bertahan hidup kenapa nggak ada di situ? Karena semua butuh hidup gitu ya, pengen hidup. Next berikutnya. Oke, ada 5 posisi kontrol. Ini penutup aja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian posisi kontrol itu ada orang yang bersikapnya sebagai penghukum. Ya, pengen kontrol siswa tapi dengan cara menghukum. Ya. Terus kalau kamu nggak mengerjakan awas ya. Itu ada ancaman. Nah, kalau yang posisi kontrolnya pembuat orang lain merasa bersalah, kamunya harusnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu lakukan itu kan kamu jadi salah, kamu akan jadi begini gitu. Udah aja sampai situ. Nggak ada solusi yang ditawarkan gimana sebagainya. Ada dengan teman, ayolah bantulah bapak lah, jangan gitu kamu langgar terus, kasihan atuh sama bapak. Kamu teh nggak kasihan sama ibu gitu. Nah itu sebagai teman, ya. Nah kalau pemantau atau mandor gitu ya, kamu tahu nggak aturannya apa? Coba sebutin aturannya apa. Gitu. Jadi cuma ngebesarin aturan. Tapi nggak ada diskusi di sana. Nggak bicara solusinya. Terus sebagai manajer, nah sebenarnya kita mengakomodasiin suatu pembicaraan itu, diskusi 2 arah. Kamu kenapa gitu? Kita dengerin. Menurut kamu benar salah? Kalau kamu melakukan itu, kalau kamu lakukan lebih parah lagi, syukur kamu nggak melakukan lebih parah. Dan kita juga tahu, saya juga pernah salah. Itu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi yang penting kita jangan lakuin kesalahan yang sama. Ya itu contoh manajer gitu ya. Diharapkan nanti Bapak Ibu bisa ke arah yang manajer. Terakhir, ini terakhir yang keberapa ya? Ada video, next aja. Next lagi. Karena udah makin sore Bapak Ibu mohon maaf ya. Nah ini videonya. Ini video yang saya buat. Bisa lebih keras nggak? Terus lagi mau tahu kenapa kamu bukan sebenarnya saya selalu sering berlatih bertugas sehingga kurang-kurang juga dan saya karena saya selalu bertugas. memang kayak itu udah susi kayak ada yang bukan sultan itu sekolah ya, tapi kalau perlakuan tugas itu dampaknya akan berubah. Iya Pak, saya mungkin sibuk untuk satu daerah yaitu isinya pertemuan saya. Menurut kamu solusinya gimana? Kalau soal pelambakan dari mana ya terlambat ketika saya sudah selesai pelan-pelan, cuma kita itu ya dalam pengetahuan itu sebagai ekonomi sekarang itu nggak enak. Supaya nggak tak hilang ini masih menjadi sambil harus di Mungkin batas bisa saya untuk mengatur diri saya biar saya bisa mengatur saya dulu. Mungkin itu bisa menjelaskan diri saya dengan tugasnya karena seringkali itu saya tidak mengatur soal tugas sendiri. Oke, saya setuju kalau saya kamu berikan nanti selepas sekolah kita lagi akan selesai. Nah, tahu kira-kira nilai dalam hal berapa sih soal perlawanan ini masalah kita. Kamu nilai apa sih juga dalam hal organisasi bahasa apapun nilai yang penting. Nilai tanggung jawab nanti sebagai
bulan anggota tugas, kemudian juga tentang kita bisa menjalankan tugas kita di rumah, dan juga mengenai yang ada waktu di sini. Kalau mungkin bisa menghabis mengerjakan tugas ini. Betul bahkan kalau musik lama baru lain baik buat itu solusi antara kan dua lakukan ini solusi masih Oke, di pause dulu. Nah itu salah satu contoh ya. Nanti ada satu lagi video yang agak terakhir, Pak Petrus bisa geser ke yang agak terakhir. Jadi dikembalikan lagi ke kelas. Jadi jangan dia di-keep, dipisahkan. Nanti jadi pertanyaan teman-temannya, dia juga jadi malu untuk ngasih tahu kenapanya gue gak ke kelas lagi. Ya. Geser lagi dikit. Ke kiri. Terus. Oke, stop dulu. Coba play. Kayak majuin lagi. Terus mundur. Oke, terus. Coba stop dulu. harus jadi Oh, majuin. Terus sampai dia berdiri. Terus. Oke, terus coba. bahwa kamu jadi sahabat. Mundurin. Lagi. Dah, stop. Kamu selalu baik, selalu baik. Karena kamu tahu kan tugas kita itu pokok besar. Dan itu harusnya kamu usahakan. Apalagi tugas pokok lagi. Kamu gak kita kemana? Kamu gak kita bahwa kamu jadi sahabat. Bapak ini terus. Bapak juga praktekkan di pelajaran yang sama. Bapak kayak gini terus, kamu jadi apa? Oke, di pause. Nah, itu ketika siswa diposisikan disudutkan, nggak ada kesempatan dia buat ngomong. Nah, dia akan jadi terluka di sana. Ya karena aku tuh punya kesulitan dan bapak tuh nggak ada solusi atas kesulitan saya. Itu posisinya. Jadi istilahnya yang tadi yang pertama itu dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi distabilin dulu identitasnya ya, dalam artian ini tuh kita mau bicaranya apa, kesalahannya divalidasi dulu, kamu salahnya apa, terus gimana sih cara memperbaiki masalah itu ya supaya nggak terulang lagi. Value-nya apa kalau kamu melakukan kalau kamu melanggar itu, value-nya apa yang kamu langgar gitu, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah terus kita lihat ke bagian feedback-nya, agak mundur. Terus, nah stop. Tadi kita mendapatkan beberapa baik pengamatan tugas. Yang pertama, saya melakukan dengan eksekusi itu mengetahui kita untuk solusi sendiri dan nilai-nilai. Yang kedua adalah saya akan lebih ide. Saya tahu pendapat kamu, pasar kamu, dan kamu itu melakukan dari saya memberikan yang pertama ya, saya kan yang kedua sama sekali yang dan jadinya saya juga nggak bisa menciptakan atau nggak bisa jawab berbeda pada yang berikutnya, nggak bisa kayak kalau saya tanya saya pribadi kan kalau misalnya itu ngomong karena mungkin saya bisa cerita juga, jadi sama saya memahami. Cuma kalau misalnya itu saya jadinya berbeda cerita apa jadi pertanyaan perasaannya tersakiti. Ya, dan juga jadi kayak lebih Bisa bisa pribadi.
Begitu Bapak Ibu. Oke, next. Semoga adalah contoh. Yang tadi itu link sih Pak ke yang Canva-nya. Nah, ya. Nah, jadi untuk refleksi kita Bapak Ibu, ada yang mau sharing apa yang Bapak Ibu dapetin dari hari ini PLC-nya? Dapat sesuatu nggak Bapak Ibu? Atau itu mah udah biasa, udah memang saya lakukan gitu. Ya, atau gimana Bapak Ibu? Silakan. Ada tanggapan? Silakan Pak Boti. Kameranya Pak Ivan. Ya. Soal tadi ya, memberikan sesuatu itu sebagai hukuman. Tapi saya malah melihatnya sebagai apresiasi justru. Misalnya ya, anak saya tuh nggak tahu ini salah apa benar saya ngedidik. Kalau dia berhasil ngelakuin sesuatu, dia kan sekarang tuh lagi tahap ini nih, lagi penyesuaian dengan sekolahnya yang baru. Dan anak itu tuh suka nggak percaya diri. Bahkan dia nangis di hari pertama. Lalu saya ngasih reward kalau kamu nggak nangis. Nah dia minta pizza. Sekarang jadi saya pulang harus beli pizza. Nggak tahu. Hari ini Pak. Ya pas banget tuh. Karena hari ini dia nggak nangis. Kemarin tuh dia nangis. Jadi saya bilang saya bakal ngasih reward, apresiasi untuk sesuatu yang kamu lakukan. Ya karena udah janji ya mau nggak mau kayaknya kudu beli pizza. Nah, tadi saya ngelihat apakah itu salah ketika siswa itu kita berikan sesuatu dan itu bukan bukan supaya dia ngelakuin itu untuk nanti kalau nggak dikasih nggak ngelakuin lagi. Saya nggak ngelihat bukan itunya, tapi saya mengapresiasi dia bahwa dia ngelakuin sesuatu karena dia hak mendapatkannya atas apa yang dia lakuin. Jadi saya nggak ngelihat hukuman, tapi saya mengapresiasi apa yang dia lakukan. Nah, apakah itu salah atau benar? Makanya tadi apakah apresiasi itu adalah bagian dari hukuman, ya saya belum ketemu juga tuh di mana nih yang harusnya kita bersikap. Thank you Pak Boti. Ya. Teman-teman ada menanggapi? Ada solusi lain nggak? Nah, Cerita aja sih. silakan. Yang Saya Pak Boti itu dulu atau yang enggak, saya sendiri. Saya itu dari awal ngajar sebenarnya pengennya nggak mau ngasih yang namanya plus point, karena kalau menurut saya di pembelajaran klasikal yang biasa, kalau kamu maju ke depan ngerjain soal atau ngebantu saya ngejawab soal itu, ya kamu memang benar-benar ikhlas buat melakukan itu, memang proaktif buat diri kamu sendiri, buat prestasi kamu sendiri, atau motivasi yang lain kamu ngebantu teman-teman yang mungkin nggak bisa. Misalnya saya ngasih pertanyaan ini gimana nih tentang ini, terus yang lain mungkin nggak bisa tapi kamu bisa. Nah dengan jawaban kamu itu ngebantu teman-teman kamu yang nggak bisa tadi. Nah tapi dilemanya adalah ketika kadang-kadang saya melakukan refleksi, ini kritik dan sarannya apa, sarannya dari anak-anak itu kebanyakan minta kalau ngejawab kayak gitu dapat plus poin gitu. Udah jadi gitu aja. Ada yang menanggapi Pak Boti nih? Salah nggak ya? Ada alternatif lain nggak, cara lain? Femria gimana? Kalau Dita nanti suatu hari nangis juga tuh, gimana tuh? Jangan pizza kali ya Pak. Mahal ya kalau tiap hari. Kayaknya mungkin kalau awal-awal nggak apa-apa, mungkin ya untuk motivasi anak. Nanti kan lama-kelamaan juga kalau dia sudah terbiasa sama kehidupan sekolahnya gitu. Tapi ya kalau saya mungkin nggak bisa gitu. Karena ya itu. Tapi tetap berupa barang ya? Tetap, setuju ya? Ada yang menanggapi? Bu Marta? Oh, silakan Pak Renmas. Saya sih sebenarnya bukan karena barangnya atau apa sih, kalau menurut saya Pak, memang ini bagus banget gitu. Cuman kalau menurut saya hukuman dan konsekuensi atau bahkan ya restitusi itu harus memang dikombin gitu dalam setiap aktivitas kehidupan baik kita pribadi maupun anak-anak gitu. Nggak bisa kita ngomong restitusi terus gitu, konsekuensi terus. Ya memang harus ada hukumannya juga gitu, ada apresiasinya juga. Jadi sebuah dinamika itu tuh jadi membuat harmonisasi. Benar? Kayak Pak Ivan dulu cerita PLC, dia marah-marah, terus akhirnya tapi malah jadi dekat anaknya gitu kan. Tapi waktu dia rubah nggak pernah marah-marah, malah anaknya jadi jauh gitu kan. Itu kan marah-marah itu tuh dinamika dalam pembelajaran di kelas gitu. Tapi kadang-kadang Pak Ivan juga baik, kadang-kadang juga ini gitu. Jadi nggak harus selalu
konsekuensi atau restitusi, apalagi di dunia pendidikan kita hukuman itu masih memegang peranan yang cukup penting juga, apalagi dengan jumlah siswa yang banyak gitu. Itu tuh membuat efek sesuatu buat yang lain gitu kan. Nah, tapi nanti secara personality kita harus kenali lagi si anak itu jauh lebih dalam gitu. Kayak tadi di video Pak Felix kan yang pertama nggak langsung menuntut atau bahkan menyalahkan gitu. Ada proses-proses yang dilewati. Jadi selain dinamika dan kita juga harus pelajari personality si anak itu. Itu Pak kalau dari saya. Kebetulan anak ini ceritanya anak baik ya, bisa diajak ngobrol. Kalau anaknya yang lebih vokal, kayaknya beda cerita gitu ya. Perlu memang dari kitanya sendiri mengenal anaknya. Kalau Pak Ivan sampai marah-marah di kelas, saya yakin ada kedekatan sebelumnya mungkin. Ya nggak mungkin dari awal, betul nggak Pak Ivan? Dari awal langsung marah-marah, kayaknya gila gitu. Karena gue nggak sedekat itu loh sama lu sampai gue dimarahin dan gue bisa terima marah lu gitu kan. Nggak gitu ya. Tapi kita lihat Pak Boti ya, story berikutnya, apakah anaknya menuntut pizza lagi besok dan besok dan besok atau level up gitu ya. Ya seperti itu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu ya, memang dalam hal parenting itu harus tarik ulur. Harus tarik ulur. Anak saya dulu diiming-imingi Bapak Ibu ya, jujur aja. Iming-imingi mau berenang, kasih Lego. Udahnya nggak mau berenang lagi Bapak Ibu. Walaupun dia udah berhasil tuh, aku bawa ke tengah, dia berenang, nggak nangis lagi. Tapi udahnya gagal, nggak muncul dalam dirinya untuk aku mau berenang lagi karena apa gitu. Tapi jadi nuntut lagi, hadiah lagi. Gitu. Itu yang memang nantinya jadi bad habit. Dia do something because of something. Nah, itu harus hati-hati. Tapi kita harus belajar juga gimana cara mengenali anak. If I do that, that's for myself development, my growth. Itu dia achieve gitu. Sampai ke sana. Nah, makanya bentuk apresiasi itu juga bagus Pak, diperkuat nih ya. Ini tips ya Pak ya. Kamu bagus, udah berani untuk ke sekolah dan nggak nangis. Kamu menemukan hal yang menarik kan? Apa coba yang menariknya? Jadi diceritain Pak, digali hal yang menyenangkan buat dia apa. Nah, kamu mau kan besok menikmati kesenangan itu lagi kan? Sok ayo bangunnya lebih pagi ya. Jangan dibahas pizzanya Pak, nanti ditagih lagi berikutnya. Ya, jadi puji yang akurat, presisi. Kenapa dia dapat pujian itu? Jadi dia ngerasa saya termotivasi, oh saya jadi anak yang berani dan papi happy karena saya berani hal itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk momen waktunya. Mungkin saya nggak bisa cerita banyak lagi karena mungkin sudah waktunya juga. Semoga nanti ini sambil belajar ya ke depannya supaya kita mengenali siswa lagi. Dengan begitu kita mendapatkan pendekatan yang tepat memperbaiki kesalahan siswa itu. Makasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. PLC Progressive Inside Out.